Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama-sama Bu Indar Tami. Wow, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Oh, hari ini kabarnya baik sekali. Sehat Bu ya? Sehat. Tetap semangat ya? Tetap semangat Pak Nur. Oke, dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol Bu. Sejak kapan Bu dinas di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini? Sudah lama sih, mungkin dari tahun 2019. 2019, Iya. 2020, 2021. 2022. Jadi hampir Iya. 4 tahun berjalan. Hampir 4 tahun berjalan. Iya. Terus bagaimana Bu? Betah atau enggak kerja di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini? Kok kerasan sekali, walaupun fasilitasnya di sini yang pertama yang menyenangkan itu tentang keislamannya di sini. Keislamannya? Iya, terus tentang kebersihannya juga nomor 1. Iya. Di situ ada tempat untuk sholat, musola, jadi kita bisa mendengarkan orang mengaji. Wow. Terus kemudian kita bisa melihat anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan hafal gitu. Kalau di tempat lain itu jarang Pak. Nggih. Jadi aku senang di sini karena sekolah itu betul-betul Islamnya itu lebih kental gitu. Lebih kental. Iya. Dan kalau waktu sholat kita sholat bersama-sama Bu. Iya, kita sholat bersama-sama, duha sama-sama, sembahyang duhur juga sama-sama. Kalau di sekolah lain swasta, enggak ada itu. Nggak ada yang seperti itu ya? Tidak ada seperti itu. Karena saya sendiri SMP saya di SMP 13 Surabaya. Jadi kalau sholat pulang ya sudah pulang. Kalau di sini kan sholat duha, kita bisa berjamaah bersama. Jadi seneng banget gitu rasanya. Jadi keislaminya itu yang nomor 1 di sini. Oke, jadi intinya betah banget Bu. Oh, sangat betah saya di sini. Oke, sekarang saya juga mau tahu pendapat Bu Indar ini tentang anak-anak di SMP Muhammadiyah Tigawaru, siswa-siswinya. Itu seperti apa? Apa menyenangkan atau membuat tidak nyaman atau seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya, anak-anak di sini tuh menyenangkan sekali Pak, terutama karena saya sering bergaul dengan anak-anak ya waktu istirahat gitu, kadang waktu istirahat waktu untuk jajan di koperasi, nah kita bisa berbincang, bisa bertatap muka, jadi mereka itu seneng, kadang panggil saya Ibu, Bude, ini gimana jadi seneng, jadi seperti kayak saya dengan anak itu seperti kayak anak sendiri gitu loh. Jadi rakat seneng saya, sungguh-sungguh senang. Seneng, akrab banget Bu. Akrab banget. Pernah nggak Bu dimintai jajan? Enggak. Atau dikasih jajan? Oh ya. Pernah dikasih jajan? Iya kue gitu. Bude minta apa? Ini silakan. Ibu minta apa gitu. Anaknya kalau saya kira itu baik-baik semua Pak. Iya. Oke, ada yang manggil ibu, ada yang manggil bude. Ada yang manggil bude, ada yang manggil ibu gitu. Iya. Lebih suka yang mana Bu? Dipanggil ibu atau bude? Kalau saya sendiri sih lebih baik panggil ibu. Jadi seperti Iya. Ada nggak yang manggil Mbak? Jarang. Jarang. Ya? Jarang. Kebanyakan mesti ibu. Mesti ibu. Iya. Seperti saya sendiri juga manggil Bu Indar ini ibu begitu ya. Iya Pak. Oke. Tadi kan sudah murid-muridnya. Sekarang guru-gurunya Bu. Seperti apa sih guru-guru di SMP Muhammadiyah Tigawaru itu? Kalau saya sih di sini sudah 4 tahun ya, senang sekali, terutama ya ibu guru perempuan ataupun yang bapak yang laki-laki gitu. Jadi ya lebih bisa berbicara, bisa berkenalan gitu loh Pak, lebih deket. Jadi sudah tahu kalau watak mereka juga baik-baik gitu sama saya juga. Saya juga bisa beradaptasi dengan mereka. Saling ngobrol gitu, saling bertukar pikiran gitu, seperti saudara gitu loh Pak di sini. Seperti keluarga intinya. Seperti keluarga. Bukan tentang apa namanya? Bukan seperti ini perusahaan dan karyawan enggak. Ini seperti keluarga. Seperti keluarga. Oke. Makan juga sama-sama kayaknya. Sama-sama, iya. Nasinya ya itu sama. Sama. Jadi di sini enggak ada perbedaan. Kamu itu bawahan, kamu itu atasan. Sini merangkul lah seperti keluarga kalau saya. Nah di sini bertanya saya di sini. Iya. Merasa nyaman gitu. Oh iya. Kemudian Bu, ada hal-hal yang mungkin yang paling berkesan mungkin pengalaman Ibu dengan anak-anak atau dengan Bapak Ibu guru yang paling berkesan ada nggak? Saya kalau berkesan Pak sama anak-anak itu kadang-kadang anak-anak itu presenternya itu kalau dalam hal dalam kutip presenter, anak-anak itu pinter gitu loh Pak. Di situ saja kagum. Yang kedua, kalau membaca Al-Quran itu sudah fasih gitu ya. Iya. Tidak maaf sendiri karena saya nggak terlalu fasih, jadi saya merasa iri kayak gitu. Anak-anak kalau mengaji kayak saya dengar gitu pinter-pinter tadi. Itu yang paling berkesan. Iya, berkesan saya itu jadi pinter. Terus dia itu anak
seandainya kayak gablek ya itu dia jadi jalannya itu bener lurus gitu loh. Akhlaknya juga baik anak sini tuh. Jadi ada sopan santunnya dengan orang tua. Walaupun ketemu saya dimanapun nyapa dengan halus gitu. Saya senang dari situ Pak anak-anak itu. Oke. Kesannya itu baik-baik anaknya. Oke. Wah berarti di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini cocok sekali ya Bu ya untuk sekolah anak-anak yang memang pengen perilakunya lebih baik. Itu yang nomor 1. Di sini tempatnya Pak. Di sini ya? Di sini. Saya jarang melihat dari SMP yang lain itu cara meluruskan anak-anak supaya kita akhlaknya kita baik, beribadah yang baik, jarang. Kecuali saya menemukan di sini. Oke. Diarahkan yang baik menuju ke akhlak yang baik, yang bertakwa, yaitu bertakwa, berkarya dan berprestasi yang nomor 3. Wow, itu hafal itu? Hafal saya. Bertakwa, berkarya, berprestasi. Iya, itu nomor 1 kalau di sini. Kalau sekarang kan jarang. Iya, jadi kan sampai hafal itu ya. Iya. Itu visinya SMP Muhammadiyah Tiga Waru Bu. Iya, itu nomor 1. Itu mungkin Ibu dengarkan ketika anak-anak sedang apel. Iya, sedang apel. Ya. Oke, sekarang kita ngobrol tentang apel Bu. Iya. Bagaimana Bu? Kalau menurut Bu Intan ini apel pagi itu dampaknya positif atau negatif untuk anak-anak? Kalau saya sendiri ini untuk anak-anak sangat-sangat positif. Karena 1, anak-anak bisa disiplin. Waktu masuk tepat waktu, ya. Terus bisa bertatap muka dengan teman-temannya. Ya, jadi bisa mencurahkan atau memberikan pelajaran atau apa yang perlu dimengerti untuk anak-anak bisa kita arahkan ke apel tadi, bisa diomongkan di situ. Jadi anak-anak lebih mengerti tentang misalnya cara belajar yang baik, cara berpakaian yang bersih. Seperti contohnya jilbab harus bersih, baju harus rapi. Kenapa kan grooming itu nomor 1. Iya. Berarti Ibu mengikuti kalau ada ini ya? Saya dengar sambil bersih-bersih Pak Nur. Berarti begini Bu, kalau saya menyimpulkan Bu Intar ini di sini sambil menyelam minum air. Iya, betul. Atau 1 sekali dayung 3-4 pulau terlampau ya. Misalnya seperti itu. Beli 1 dapat 2. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya Bu, nanti suatu saat Ibu saya mohon untuk mengisi menjadi pembina apel, sanggup ya? Enggak apa-apa, insya Allah saya bisa. Oke. Kira-kira temanya tentang apa? Kalau saya sih menuju ke anak-anak supaya yang pertama itu belajar dengan baik, yang kedua yaitu cara bertakwa lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menjiwai, betul-betul dilaksanakan gitu. Gak cuma di sekolah entok, di rumah juga harus kerjakan gitu. Terus menuju ke prestasi anak-anak harus punya ya keinginan seandainya itu kayak cita-cita apa, cita-citanya sebagai apa gitu, harus betul-betul tercapai gitu. Oke, kalau ngomong-ngomong prestasi Bu, ini kok kita ini kalau melihat ke sebelah sana Bu, ini prestasinya Bu ini. Ya itu sangat-sangat mengagumkan Pak. Sangat mengagumkan. Ibu pernah enggak dulu pada waktu sekolah dapat piala? Enggak pernah. Iya. Jadi belum pernah Bu ya. Terus bawa piala terus ditepuki teman-temannya. Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Kayaknya punya cita-cita enggak Bu untuk dapat piala? Ya pingin sih, Pak Nur ya. Pingin sekali sih Pak Nur. Oke, dan ini Bu, untuk mendapatkan 1 piala itu memang luar biasa ya, harus menyingkirkan puluhan bahkan ada yang ratusan peserta lomba yang lainnya. Betul, dan Mugaru ini dapat seperti ini. Dan alhamdulillah. Ya ini mungkin karena berkat doa Ibu juga, betul ya. Amin ya. Betul. Kalau ketika mau lomba saya ketemu mohon doa-doanya seperti itu. Ya, Pak. Oke, Bu, tempat tinggalnya di mana? Saya di Upajiwa. Di Upajiwa, 3C1, Surabaya. Upajiwa. Jadi kalau dari SMP Mugaru ini berapa kilo? Kalau nggak macet ya Pak Nur, sekitar ya 15 menit. 15 menit itu kalau lancar? Kalau lancar, kalau nggak macet. Jalannya berapa itu? Berapa kilometer per jam? Ya mungkin 100 lah, 100 lebih dikit. Iya. Nggak bisa diperkirakan kan? Oke, kalau macet 1 jam Bu ya? Nggak sampai. Kalau macet paling setengah jam lebih 10 menit, 5 menit. Oke, kalau berangkat bekerja Bu, itu berapa? Jam berapa? Kalau saya bekerja, saya itu disiplin waktu Pak Nur. Iya Bu ya.
harus saya. Ya mungkin karena ini Bu, ikut apel ini. Jadi kedisiplin oleh. Iya. Jangan sampai saya tertutup gerbang sekolah. Oh iya. Jadi saya jam 6 sudah berangkat Pak. Jam 6 berangkat, jam setengah 7 sampai sekolah maksimal. Iya, nggak sampai. Kadang setengah 6 kurang, jam 6 lebih 40, kadang lebih 30, ya setengah tujuan. Itu sudah sarapan Bu? Sudah, saya harus sarapan Pak Nur karena kalau ketemu Pak Nur saya kan harus semangat gitu katanya. Jadi harus makan dulu. Kita harus menyebarkan semangat ke orang-orang Bu. Iya. Walaupun sebenarnya kita itu tidak semangat, cuma pura-pura semangat. Iya. Nah kalau berangkat jam 6 terus sudah sarapan, berarti bangunnya ini kan berarti sebelum itu jam berapa Bu? Saya kalau bangun setengah 4 Pak Nur. Sebelum sholat saya harus bangun. Iya, sebelum sholat sudah. Sholat kan jam setengah 4-an, jam 4 kan sudah adzan. Iya. Kurang sedikit kan? Jam 4 kurang 17 menit ya. Betul itu. Iya, saya harus bangun. Sudah masak, sudah bersihkan ibu. Oke. Sudah mandi Bu ya? Oh, sudah. Terus berangkat. Terus sholat. Setengah 5 saya harus sholat nih. Oke, dan berangkat, kemudian bekerja ini. Nah ini kan sampai sekarang belum pulang ini, jam 3 lebih 20 lah ini. Iya. Ini kok belum pulang ini, pulangnya jam berapa? Pulang saya jam 3 Pak Nur. Karena ini podcast. Bener. Nah ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, oke mungkin. Nanti kan kita dilihat oleh orang seluruh dunia. Iya. Jadi kita jadi artis ya. Iya. Ketika orang lain bisa membuat podcast, mengapa kita enggak seperti itu? Oke, dan nanti ketika pulang jam berapa Bu? Nah, pulang sampai rumah jam maksimal? Kalau saya pulang dari sini jam 3 lebih 5 menit atau 10 menit. Dari rumah jam 4 kurang 5. Sampai rumah jam 4. Kadang macet di Bundaran Parung, Cito. Di situ kan rawan sekali Pak Nur. Jadi harus betul-betul kita harus konsen. Terus sampai rumah apa yang dilakukan Bu? Kalau di rumah pekerjaan saya datang, mandi. Kan dari sini sudah sholat. Iya, sholat. Mandi, pulang mandi, kemudian merawat ibu. Ibu kan ada di rumah. Terus bersih rumah, kemudian sholat maghrib di masjid, kemudian ngaji sebentar, kemudian nemani ibu sampai isya, kemudian jaga toko. Terus nanti istirahatnya jam berapa Bu? Tergantung Pak Nur. Kadang jam 11 setengah 12 saya sudah tidur. Baru tidur Bu? Iya. Itu baru loh Bu, baru tidur loh. Iya, soalnya seharian. Nanti jam setengah 4 bangun lagi. Tapi kan suami sudah jaga toko seharian, nanti ngamuk Pak Nur kalau aku gantian. Kemudian apa lagi ya yang perlu saya tanyakan ini ya? Iya karena ini kan memang ini Bu, mungkin jarang ya orang yang mewawancarai Bu Intar ini ya. Jadi saya ini udah menunggu berapa tahun ini untuk mewawancara ini Bu. Nah, oke, sebenarnya Bu Intar masih punya cita-cita yang belum tercapai barangkali. Apa Bu cita-citanya Bu? Kalau saya dulu memang dari bapak masih ada, itu saya memang ingin jadi guru Pak, jujur aja. Pengen jadi guru? Iya dulu, tapi berhubung karena saya nggak mau sekolah di SPG, dulu kan ada SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Nah ya, tapi saya nggak tahu kok nomor terarah ke Semea Ketintang. Itu namanya tersesat itu. Ikut-ikutan teman, jadi banyak ke Semea Ketintang, ke Semea jadi gitu. Jadi gitu. Iya. Jadi pengen jadi guru Bu Ge? Iya dulunya memang. Oke, dan ini kapan-kapan saya beri kesempatan, Ibu bisa bahasa Jawa? Bisa, bahasa Jawa maksudnya? Bahasa Jawa biasa. Bahasa gitu? Jawa biasa. Bisa Bu Ge? Bisa. Nanti kapan-kapan ini Bu, mengajar Bu. Satu jam pelajaran saya, pelajaran bahasa Jawa. Karena apa? Karena biar merasakan gitu loh Bu. Karena cita-citanya itu pengen jadi guru dan alhamdulillah belum tercapai. Nah ini kayaknya kesempatan yang terbaik karena kita ini kan setiap hari kan bersama-sama bersamaan. Iya. Seperti ya keluarga sendiri gitu Pak. Seperti keluarga sendiri. Oke, terima kasih Bu waktunya. Mungkin kapan-kapan kita sambung lagi dengan tema-tema yang serem-serem Bu. Iya. Kalau ini kan tema perkenalan. Iya Pak. Tema perkenalan. Iya. Kira-kira apa Bu nanti temanya yang serem itu? Yang serem itu COVID. Ya, COVID tentang itu. Gimana kalau tentang corona? Tentang corona. Dampak coronanya gimana gitu? Oke. Dampak corona terhadap
perekonomian masyarakat. Sangat-sangat menurun. Ini tema yang luar biasa. Kita Sangat-sangat menurun itu Pak Nur. Iya, dan saya itu jarang-jarang Bu membahas tema ini ya, karena dari bahasanya kan udah keren tinggi. Iya. Dampak corona terhadap perekonomian masyarakat. Itu dari ekonominya. Dari ekonominya. Belum dari sampingnya yang banyak wabah penyakitnya itu. Nah, sampai banyak yang meninggal. Berarti dampaknya ini macam-macam Bu. Iya. Istighfar terus kok setiap hari rasanya. Istighfar terus. Iya. Jangan-jangan Bu Intar pernah kena COVID? Enggak, saya enggak pernah, alhamdulillah. Ya Allah yang Maha Kuasa masih melindungi saya. Waktu corona gencar-gencarnya itu Pak Nur, yang pertama Januari kalau tidak salah. Itu suami saya jatuh sakit. Kemudian ibu juga, tapi panas dingin semua. Gitu. Tapi saya sudah bawa ke klinik, nggak pernah ke rumah sakit. Ke klinik aja, katanya dikasih obat. Terus saya kasih kunir madu. Alhamdulillah, jadi terus sembuh total dua-duanya. Itu selama 3 minggu berjalan Pak. Jadi saya montang-manting. Untung saya ini masih sehat selama corona sampai selesai. Tahan dulu Bu. Ini nanti menjadi bahan materi podcast kita berikutnya. Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Podsesi Podcast seminggu sekali.